kami hadirkan sejarah pemilu di Indonesia akan disampaikan oleh Harjuno Pramudito. Silakan Juno. Baik, terima kasih Woro, dan kita sampaikan di sini untuk terkait dengan pemilu yang telah dilaksanakan dari tahun 1955 dan pemilu di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak 8 kali dan pemilu mendatang atau tanggal 14 Februari 2024 adalah pemilu ke-9 dan dari seluruh partai peserta pemilu pemenang terbanyak adalah Golkar sebanyak 6 kali, lalu kemudian disusul oleh PDI Perjuangan sebanyak 3 kali. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini terkait dengan bagaimana sistem pemilu di Indonesia. Ada sistem proporsional tertutup dan juga proporsional terbuka. Dari 9 kali pemilu di Indonesia ada 2 sistem pemilu yang telah dilaksanakan, yakni tertutup dan terbuka. Dari data proporsional tertutup ada sebanyak 8 kali telah dilakukan sejak tahun 1955. Sementara yang terbuka baru dilaksanakan sejak pemilu 9 April 2009. Dan saudara, sistem proporsional tertutup merupakan hasil dari putusan MK pada tanggal 23 Desember 2008. Dan ini pemilu dilaksanakan secara sistem proporsional tertutup tahun 2009 dan dilakukan setelah putusan MK yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2008. Dan kemudian sehingga pada pemilu legislatif 9 April 2009 ini para pemilih menggunakan sistem proporsional tertutup dengan memilih calon legislatifnya bukan lagi hanya gambar partai. Slide berikutnya. Ini terkait dengan sistem pemilu di Indonesia, terkait dengan bagaimana sistem proporsional tertutup tengah digugat melalui uji materi Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Pengaju uji materi adalah 2 anggota dari PDI Perjuangan dan bila diluluskan maka Indonesia kembali ke sistem proporsional tertutup. Lalu kita lihat bagaimana perbedaannya terkait dengan proporsional terbuka dan tertutup. Dan ini terkait dengan proporsional tertutup sebenarnya pada siapa yang dipilih dengan rakyat pemilih. Dan kemudian pesta demokrasi sejak tahun 1955 memilih tanda gambar partai. Dan untuk yang maju di parlemen atau di DPR adalah wewenang partai politik. Wewenang partai ini direalisasikan lewat nomor urut calon anggota legislatif yang akan berlaga di pemilu. Misalnya bila ada nomor urut ditentukan oleh partai, maka nomor urut 1 adalah calon si A, kemudian si B nomor urut 2, C nomor urut 3, lalu D nomor 4, nomor urut 4, lalu E nomor urut 5. Lalu bagaimana dengan pemilihannya? Sesuai dengan suara terbanyak partai. Hanya 3 wakil partai tersebut yang akan maju. Maka si A, B, dan C yang akan ke DPR. Sementara pihak nomor urut D ataupun nomor 4 dan 5 tidak maju ke DPR. Berikutnya. Kita lihat bagaimana juga sistem proporsional terbuka. Rakyat tidak lagi memilih tanda gambar partai politik, melainkan siapa calon legislatif yang ia kehendaki, anggota legislatif yang akan menuju DPR lewat pencoblosan terpilih secara langsung. Dan tentu saja untuk maju sebagai legislatif atau anggota legislatif, sang calon mesti terdaftar di partai politik. Tapi statusnya di DPR adalah dipilih langsung oleh rakyat pemilih. Maka pemilih langsung secara memilih gambar dari para calon legislatif yang telah ditentukan nomor urutnya oleh partai politik yang akan mewakilinya di DPR. Dan kemudian ada sejumlah urutan baik A, B, C, dan D maupun E. Bila C dan E, D, dan E mendapatkan suara terbanyak, maka si C, D, dan E lah yang akan duduk di DPR. Artinya perbedaannya bila tidak berdasarkan nomor urut, bila banyak suara terbanyak didapatkan oleh caleg urutan terbawah pun ia dapat menuju ke DPR bila mendapatkan suara terbanyak dari rakyat pemilih. Dan saudara, yang belakangan menjadi perdebatan di publik adalah kritik terhadap Presiden Joko Widodo yang cawe-cawe alias ikut campur dalam pemilihan Presiden 2024. Soal ini Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Triadi Mahmudin menjelaskan pernyataan Presiden Jokowi yang cawe-cawe dalam Pilpres 2024. B menyatakan Presiden ingin pemimpin nasional selanjutnya dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis terkait penjelasan ini atau terkait dengan cawe-cawe dalam pemilu. Menurut B, konteksnya adalah sebagai berikut. B menyebutkan pertama, Presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil atau jurdil. Dan yang kedua, Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau adanya konflik sosial di masyarakat.
Poin ketiga, Presiden ingin pemimpin nasional dapat ataupun yang ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, Ibu Kota Negara, lalu hilirisasi, transisi energi bersih, dan lain-lain. Yang keempat adalah Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free and fair karena Presiden akan menjaga netralitas dari TNI, Polri, serta ASN. Poin kelima, Presiden ingin pemilih mendapatkan informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga akan memperkuat kemampuan pemerintah untuk mencegah berita bohong atau hoax, dampak negatif artificial intelligence atau AI hingga black campaign atau kampanye hitam melalui media sosial. Sesaat lagi saudara, 6 orang termasuk 2 anak dan